Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang studi Islam dengan topik Islam sebagai gejala sosial dan budaya. Perkembangan Islam dari masa ke masa sangat berkembang dengan pesat. Lahirnya agama Islam di dunia ini selain membawa risalah agama yang benar, juga membawa berbagai pengaruh di masyarakat yang mendapat ajaran Islam itu sendiri. Karena agama Islam ini membawa ajaran yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat pada umumnya. Syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini adalah agama penyempurna dari agama-agama yang terdahulu. Jadi agama Islam itu bukanlah agama yang mulai dari nol, tetapi agama yang menambah kebaikan dari ajaran-ajaran yang lalu dan juga menghapus atau menolak ajaran-ajaran yang tidak benar serta memperbaiki ajaran yang salah. Dari semua ajaran yang dibawa, agama Islam memunculkan gejala sosial dan budaya yang baru dari sebelumnya. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, tentu saja kita harus membandingkan antara sebelum Islam masuk dan setelah Islam masuk. Baik, mari kita lihat ke sejarah. Peradaban masyarakat Arab sebelum Islam itu mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, mereka menganut paham kesukuan atau kabilah, suku-suku. Yang kedua, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi masyarakat yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. Yang ketiga, mengenal hierarki sosial yang kuat. Dan yang keempat, kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Dalam bidang sosial, masyarakat Arab seperti yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya terbagi ke dalam berbagai kelompok atau golongan-golongan. Nah, mereka menganut paham kesukuan atau kabilah. Ini menimbulkan banyak peperangan-peperangan antar kabilah karena persaingan dagang, persaingan mendapatkan makanan dan sebagainya. Dengan sistem yang demikian, maka tidak akan terjadi mobilitas vertikal yang didasarkan pada prestasi masing-masing. Seseorang yang berasal dari kelas sosial yang rendah selama-lamanya berada dalam kelas sosial yang rendah. Satu dan lainnya tidak boleh melakukan, karena satu sama lain itu tidak boleh melakukan hubungan sosial, pergaulan, perkawinan dan sebagainya. Jadi yang kastanya rendah ya rendah, terus yang nasabnya bagus ya bagus, terus seperti itu. Dari segi akidah, masyarakat Arab sebelum Islam datang itu sudah mempercayai adanya Allah sebagai pencipta, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 25 yang berbunyi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallahu qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka juga mempercayai Allah. Kemudian bangsa Arab sebelum Islam masuk ini melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan menjadikan berhala, pohon-pohon, binatang dan jin sebagai penyerta Allah atau sekutunya Allah. Seperti dalam surat Al-An'am yang artinya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa didasari ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dan selain itu, bangsa Arab pra-Islam menganggap kaum wanita itu sangat rendah derajatnya. Sehingga dalam peradaban Arab kala itu, sebelum Islam masuk, wanita pun tidak akan mendapatkan warisan. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa tatanan masyarakat Arab pra-Islam cenderung merendahkan martabat wanita. Dan itu dapat dilihat dari dua kasus. Pertama, perempuan dapat diwariskan, misalnya ibu tiri harus rela dijadikan istri oleh anak tirinya ketika suaminya meninggal. Ibu tiri tidak mempunyai hak pilih baik untuk menerima maupun menolak. Yang kedua, perempuan tidak memperoleh harta warisan atau harta pusaka. Selain itu, perempuan di Arab pada masa pra-Islam
sudah tidak asing untuk dipoligami. Di antara ketentuan hukum keluarga Arab sebelum Islam masuk adalah dibolehkannya berpoligami dengan perempuan dengan jumlah tanpa batas, serta anak kecil dan perempuan tidak dapat menerima harta pusaka atau peninggalan. Nah, keadaan yang seperti inilah yang menunjukkan bahwa kedudukan wanita di Arab sangat rendah derajatnya hingga turunnya agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Semua yang bertentangan dengan hak kemanusiaan dan ajaran-ajaran yang salah diluruskan dari ajaran agama Islam ini, menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan bangsa Arab menjadi lebih baik. Disinilah peranan agama Islam dalam menata masyarakat Arab pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya dengan risalah yang benar dan menjunjung asas kemanusiaan dalam bidang sosial dan kebudayaan. Dan dalam masa Arab pra-Islam juga sering disebut masa jahiliyah atau masa kebodohan. Pengaruh agama Islam sebagai gejala sosial. Apa sih pengaruhnya agama Islam sebagai gejala sosial? Apakah ada? Jadi agama Islam yang dibawa Rasulullah mengajarkan akidah yang benar serta lurus. Tetapi bukan hanya akidah saja yang diajarkan, agama Islam juga mengajarkan persatuan dan kesatuan umat atau keseimbangan sosial. Al-Quran menyatakan bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, dan bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dengan demikian, dari sejak semula Islam adalah agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti yang nyata bahwa agama Islam itu selaras benar dengan namanya, yaitu Islam. Dalam bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran yang bersifat egaliter atau kesetaraan dan kesederajatan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan jelas Islam menolak adanya kasta-kasta masyarakat atau status sosial dalam masyarakat yang dibeda-bedakan. Agama Islam menganggap semua manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah, sehingga manusia selalu bersikap baik sama makhluk dan juga semua muslim adalah saudara. Jadi dilarang untuk berbuat jelek kepada sesamanya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah. Jadi seperti itu. Juga dalam hukum Islam itu jika ada pelanggaran itu banyak sekali konsekuensinya. Itu yang pertama adalah memerdekakan budak ya. Jadi Islam senantiasa menghapus perbudakan. Serta sosial yang lain yang diubah agama Islam adalah kesetaraan derajat perempuan di dalam masyarakat. Yang pertama tentang dibatasinya jumlah istri pada pernikahan poligami, yaitu 4 orang saja, dan diharamkannya poliandri. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 3 disebutkan fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna wa sulh. Dari itu dapat meninggikan derajat wanita. Wanita dalam Islam memiliki kesamaan, kesempatan dan peluang untuk mengaktualisasikan potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu, dalam agama Islam juga mengatur tentang penerimaan waris bagi wanita. Di antara akomodasi Al-Quran terhadap kebiasaan Arab pra-Islam adalah dijadikannya perempuan sebagai anggota keluarga yang mendapatkan harta pusaka dalam berbagai posisi keluarga, baik sebagai anak, sebagai istri, ibu maupun saudara. Di samping itu saling mewarisi yang disebabkan oleh adopsi dibatalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hadirnya agama Islam di dunia ini dengan membawa segala ajaran yang bermanfaat, dan semua itu selalu mengubah kebudayaan setiap wilayah yang mendapat ajaran Islam ini. Banyak nilai-nilai yang dibawa Islam yang pada akhirnya mengubah sebuah kebudayaan dan peradaban. Di antaranya adalah agama Islam yang mengerjakan sholat. Dari satu ajaran tersebut melahirkan berbagai budaya, yaitu manajemen waktu. Umat Islam yang berubah, di mana harus bekerja dan juga beribadah
Kemudian lahirnya tempat-tempat ibadah, masjid, dari budaya arsitektur ya. Menciptakan budaya kebersihan karena setiap sholat hendaknya bersuci dahulu atau berwudu. Islam sebagai gejala kebudayaan di dalam peradaban masyarakat sangat banyak. Karena Islam mengajarkan nilai-nilai Islam yang pokok saja sudah banyak. Sebagai contoh, mengajarkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Dilihat dari ajaran-ajaran tersebut, muncul berbagai kebudayaan yang masyarakat pakai. Di antaranya cara berpakaian Islam yang menutupi aurat laki-laki dan perempuan dalam hal berpakaian sudah berbeda. Kebudayaan dalam berjumpa sama muslim yaitu mengucap salam, ini sangat baik dalam menjalankan dan mempererat tali persaudaraan antar muslim. Kemudian menghormati orang tua atau birrul walidain, senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua yang sudah mendidik dan menjaga kita. Bersedekah atau budaya membantu sama umat yang membutuhkan, ini adalah salah satu budaya yang baik untuk saling membantu sesama manusia dan lain sebagainya. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif ya, tetapi juga selektif. Dari segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Jadi apabila ada masukan dari luar Islam, Islam juga terbuka dan mau menerima. Tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan budaya, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam, yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, itu yang diterima dan dilestarikan sebagai budaya dan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.